Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mikha pasal 5 ayat 2-4. Demikian firman tertulis. Tetapi hai engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, seseorang mengharapkan apa ketika berada dalam tekanan beban yang berat? Tentu pada umumnya kita berharap untuk bisa terlepas dari beban hidup yang menekan. Terkadang agar bisa terlepas dari beban semacam ini, kita memerlukan kehadiran dan pertolongan pihak lain. Tentu bukan kehadiran seseorang yang dapat menambah beban, melainkan seseorang yang bisa memberi kekuatan dan syukur-syukur bisa membantu meringankan atau melepaskan dari beban berat tersebut. Saudara yang terkasih, saat surat Mikha ditulis, umat Tuhan saat itu sedang menghadapi beban yang sangat berat. Bukan hanya raja dan pembesarnya saja, namun juga semua rakyatnya. Kota Yerusalem sendiri saat itu sedang berada di bawah kepungan tentara Asyur. Kita bisa membayangkan penderitaan penduduk Yerusalem. Kemungkinan makanan semakin menipis, tetapi mereka tidak bisa keluar dari kota Yerusalem. Raja mereka saja, Hizkia, berada di dalam istananya, namun tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kepungan. Saudara yang terkasih, saat itu umat Tuhan merasa putus asa karena mereka berpikir Tuhan tidak lagi berpihak pada mereka. Namun Nabi Mikha sendiri berpikir umat Tuhan tidak akan melepaskan mereka dari hukuman. Di mata Nabi Mikha, kaum Yehuda khususnya para pemimpinnya telah gagal mewujudkan kesetiaan iman mereka pada Tuhan. Dan Nabi Mikha melihat bahwa hanya kehancuranlah yang menanti umat Israel saat itu. Namun saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan bermurah hati, Tuhan setia dengan janjinya. Di pasal yang kelima, Nabi Mikha menebuatkan hadirnya sang pemimpin sejati yang lahir di Betlehem, desa kecil yang berjarak 32 km dari kota besar Yerusalem. Ia lahir dari keturunan Daud, seperti Daud yang menggembalakan domba. Sang pemimpin sejati ini dengan teguh juga akan mengembalakan umat Tuhan dalam kekuatan dan kemegahan Tuhan, meskipun situasi yang mereka hadapi saat itu sulit. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan memberitakan harapan bagi umat Israel agar mereka bisa memandang harapan itu. Dan dalam situasi kita sekarang ini, dengan situasi krisis dan beban berat yang kita alami, apapun alasannya, kita mungkin memang bisa kehilangan harapan. Namun demikian, saat ini kita mendengar janji Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah sinar. Oleh karena itu, tetaplah kuat dalam kekuatan Tuhan dan tetap tumbuhkan pengharapan dalam kemegahan karyanya. Demi kita mampu menjalani dan bisa mengikuti berputarnya roda kehidupan yang kita jalani setiap hari. Agar kita bisa kuat, maka kita tidak boleh lepas dari pengharapan dari Allah yang berjanji Dia akan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus hadir, lahir di dunia untuk memberikan dan memperlihatkan kami harapan baru tentang kehidupan yang berada di tengah-tengah krisis. Engkau mengerjakan yang besar melalui Kristus dan tentunya akan mengerjakan pertolongan dan harapan baru di dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun yang kami alami di dalam keseharian kami hari ini tentu tidak lepas dari kendali Tuhan, dan kami menaruh harapan bahwa janji Tuhan tidak akan pernah sinar dan terus memimpin kami pada akhir yang indah yang Engkau tetapkan bagi kami. Karena itu segala apapun yang kami lakukan hari ini dan segala apapun yang kami alami, biarlah semuanya itu kami tundukkan di dalam kendali Allah, dan tetap kami tidak lepas dari pengharapan akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.